Contoh, misalnya kalau zaman dulu ketika kita masih dengan analogi hujan, pokoknya senja banget lah gua hari ini. Pada waktu hujan di senja tadi, misalnya kita mendengar bunyi petir. Kalau di fase teologis, maka itu dijelaskan bahwa pada waktu itu Dewa Thor itu sedang meraung. Makanya disebut Thordon kalau dalam raungan Thor, kalau dalam Skandinavia, yang kemudian dari Thordon itulah kemudian dalam bahasa Inggris lahir kata thunder. Thunder yang berarti petir. Nah, karena pada fase teologis pada waktu itu dijelaskan palunya Thor itu sedang dihentakkan, dipukulkan, maka lahirlah suara yang keras. Apa nama palunya itu? Menarik yang tadi sudah disampaikan, tapi mungkin saya sedikit mengulangi dan bagaimana hubungannya dengan pembahasan kita sebelumnya. Pertama teman-teman, kontribusi ini sekaligus menjawab pertanyaan ya, jadi saya agak lompat-lompat aja sedikit ya. Pertama, bahwa kontribusi sosiologis dari Auguste Comte sebenarnya bukan hanya pada persoalan istilah sosiologi. Tren positivisme, teman-teman sekalian, itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, positivisme itu kan sebuah aliran yang diperkenalkan oleh Auguste Comte dengan hukum 3 tahap tadi. Di mana kontribusinya? Kontribusinya adalah pada dia mampu menjelaskan kondisi zamannya, di mana kecenderungan pada waktu itu masyarakat memang sudah melihat bahwa sains itu sudah sangat maju, dan di antara sains ilmu-ilmu ilmiah yang maju ini, ilmu sosial juga harus menggunakan model yang serupa, dan ada ilmu yang sesuai dengan itu. Inilah yang kemudian dia tawarkan dengan ilmu disebut sosiologi. Ini sebelum saya masuk ke 3 tahapnya teman-teman. Nah, Auguste Comte itu bahkan membuat hierarki pengetahuan sains. Dia mulai dari, nah ini bagian yang tidak ada tadi di presentasi. Dia mulai dari matematika, kemudian di bawahnya ada astronomi, lalu di bawahnya ada fisika, lalu di bawah fisika ada kimia, dan terakhir masuk ke sosiologi. Dia melihat bahwa ini sudah berkembang, matematika, astronomi, fisika, kimia. Sebelum sosiologi itu ada biologi. Kemudian dia menawarkan positioning sosiologi. Dia melihat bahwa ilmu-ilmu pengetahuan ini adalah ilmu sains alam murni. Matematika itu sudah sangat berkembang, astronomi, fisika, kimia, biologi. Tetapi kemudian dia melihat bahwa dari segi kompleksitasnya, maka urutannya dari sini ke sini. Dari segi kompleksitas persoalannya, dari segi kompleksitas fenomenanya, dia bahkan memposisikan sosiologi itu puncak dari sains. Dia tidak membedakan secara spesifik bahwa kalau sains alam itu, ilmu pengetahuan alam, kalau teman-teman anak IPA dulu misalnya, itu begini, dan kalau ilmu pengetahuan sosial itu begini. Tidak. Dia melihat bahwa sosiologi itu masih berbasis pada ilmu pengetahuan alam. Ini strukturnya. Nah, matematika kalau dari segi kompleksitas instrumennya
kompleksitas instrumennya, rumus-rumus dan lain-lain, memang mungkin jalannya begini. Matematika ini kan makin ke atas makin banyak rumus-rumusnya. Tetapi dari segi kompleksitas persoalannya, fenomenanya, itu modelnya begini. Matematika, kenapa dianggap astronomi lebih kompleks? Sebab dia lebih dari sekedar persoalan hitung-hitungan. Dia sudah bicara tentang jarak, dia sudah bicara bagaimana alam semesta begitu luas dan yang lain-lain, teman-teman. Tapi bukankah fenomenanya ini alam semesta jauh lebih banyak daripada jumlah penduduk di bumi? Ya, tetapi kan tidak semuanya sudah bisa kita telusuri sekarang. Sehingga, apalagi konteks pada zaman itu, sehingga sekalipun alam semesta lebih luas daripada bumi dan penduduk-penduduknya, tapi kan eksplorasi kita belum bisa sampai keseluruhannya. Sehingga dia masih lebih kalah kompleks fenomenanya dengan fisika. Benda-benda yang ada yang di alam yang bisa kita pelajari. Kimia lebih kompleks lagi, sebab fisika juga menjadi bagian dirinya, tetapi di kimia ada reaksi-reaksi lagi. Reaksi-reaksi yang kemudian ditemukan di dalam hal-hal yang sifatnya fisika. Biologi lebih kompleks lagi, teman-teman, sebab di biologi itu juga meliputi reaksi-reaksi kimia. Misalnya ketika seseorang sedang rindu, biologi, pada diri biologi seseorang itu ada reaksi-reaksi kimia, misalnya yang kalau misalnya unik ya, kita rindu pada seseorang, kayaknya rasanya menggebu-gebu gitu, tetapi pada waktu ketemu kok biasa aja. Sebab pada diri manusia ada reaksi semacam yang muncul dari endorfin, feniletilamin, dan oksitosin yang dia hanya muncul membuat kita happy, membuat kita deg-degan, berdebar-debar hanya pada waktu tidak bareng. Ketika dia sudah datang, ya biasa aja, B aja, nggak kayak gimana-gimana banget. Nah, tetapi di atas semua itu, teman-teman, ada yang lebih kompleks lagi dari biologi. Apa itu? Sosiologi. Sebab di dalamnya meliputi makhluk biologis dan bagaimana mereka berinteraksi satu dengan yang lain. Di situ dulu. Itu rasionalisasi yang digunakan untuk menjelaskan kenapa sosiologi adalah puncak dari kemajuan pengetahuan itu, mahkotanya pengetahuan. Lalu kontribusi terbesarnya dia di mana sesungguhnya, teman-teman? Adalah pada basis filosofisnya. Kesamaan filosofis yang ada di semua ini. Apa itu? Itulah yang disebut sebagai hukum 3 tahap tadi. Perlu diingat bahwa sekalipun dia pendiri dari sosiologi, tapi pada dasarnya dia itu adalah seorang filosof. Dia itu sebenarnya sedang mengkritik filsafat yang ada di masanya. Makanya bukunya itu kan Cours de Philosophie Positif, itu karyanya pertama. Baru kemudian selanjutnya dia masuk ke sistem politik filosofi. Kalau yang pertama dia itu adalah filsafat positif, baru yang kedua masuk bicara tentang politik positif. Tapi ide dasarnya itu adalah tentang 3 hal tadi. Nah, apa kesamaan mendasarnya? Apa kesamaan mendasarnya, teman-teman? Ialah pada persoalan hukum 3 tahap tadi. Hukum 3 tahap tadi cukup bagus, sudah cukup bagus dijelaskan oleh kelompok 1. Saya hanya sedikit lebih mensistematiskan. Pertama, yang juga tapi perlu diingat adalah bahwa hukum 3 tahap ini bukan hanya menjelaskan perkembangan pengetahuan, tetapi juga perkembangan kehidupan. Perkembangan kehidupan di suatu masyarakat. Yang pertama itu adalah teologis. Teologis ini berasal dari kata theos. Theos itu artinya Tuhan. Kalau teman-teman perhatikan, tadi juga sempat dijelaskan oleh kelompok 1, teologis ini sebenarnya tidak satu. Di dalamnya juga masih ada 3 lagi klasifikasi. Perkembangannya dimulai dari Pietisme. Pietisme ini dia menganggap bahwa benda-benda yang ada di alam ini memiliki roh-roh, memiliki kesaktian-kesaktian, kekuatan-kekuatan gaib. Kemudian yang kedua adalah polytheism. Polytheism. Baru yang ketiga kemudian monotheism. Di bawah itu, teman-teman, di bawah teologis
muncul metafisis. Metafisis ini itu berasal dari kata meta, melampaui. Metafisis artinya melampaui hal yang sifatnya fisik. Pada mulanya ini sebenarnya kalau secara peristilahan teman-teman, ini digunakan untuk mengklasifikasi karya-karya Aristoteles, salah satu filsuf Yunani klasik. Jadi di perpustakaan itu karya-karya Aristoteles awal-awal itu kan banyak hal-hal yang sifatnya fisik. Tetapi karya-karya dia belakangan itu membahas hal-hal yang sifatnya konsep-konsep abstrak. Benda-bendawinya tidak terlalu kelihatan. Maka oleh salah satu kemudian pengikut generasi selanjutnya namanya Andronikos Rhodes. Andronikos Rhodes kemudian membedakan karya dia, karya fisis karena dia banyak membahas karya fisika, ya karena dia membahas semua hal-hal yang sifatnya fisik. Biologi pada waktu itu pun masih bagian dari fisika teman-teman, sebab belum ada perkembangan pembagian biologi sebagai satu ilmu sendiri. Kemudian yang kedua, yang melampaui itu disebut metafisika. Jadi tadinya hanya pure pembagian karya-karya di perpustakaan. Metafisika ini dia menjelaskan sesuatu itu sudah tidak dengan menggunakan cerita-cerita ini lagi. Kalau di sini ceritanya ini kan hanya menggunakan mitos-mitos teman-teman. Contoh misalnya kalau zaman dulu ketika kita masih dengan analogi hujan, pokoknya senja banget lah gua hari ini. Pada waktu hujan di senja tadi misalnya kita mendengar bunyi petir. Kalau di fase teologis maka itu dijelaskan bahwa pada waktu itu Dewa Thor itu sedang meraung. Makanya disebut Thordon kalau dalam raungan Thor kalau dalam Skandinavia, yang kemudian dari Thordon itulah kemudian dalam bahasa Inggris lahir kata thunder. Thunder yang berarti petir. Nah, karena pada fase teologis pada waktu itu dijelaskan palunya Thor itu sedang dihentakkan, dipukulkan, maka lahirlah suara yang keras. Apa nama palunya itu? Saya lupa itu. Kemudian di fase metafisis penjelasannya sudah tidak seperti itu lagi. Di masa metafisis dia memang sudah mengetahui ada semacam hukum alam, tetapi dia belum bisa menjelaskan secara ilmiah semacam apa hukum alam itu. Atau misalnya pada waktu terjadi gempa di fase teologis yang memang banyak merujuk pada mitos-mitos, mereka akan menjelaskan bahwa terjadi gempa karena Atlas raksasa yang menggotong bumi di punggungnya itu mungkin sedang kecapean gitu teman-teman. Jadi pada waktu diangkat, aduh pegel dikit, pasang di sini koyo kan misalnya, pindah lagi ke sebelah. Pada waktu itulah terjadi gempa. Nah, di fase metafisik itu sudah tidak seperti itu lagi penjelasannya. Dia meyakini bahwa memang ada hukum-hukum alam yang memungkinkan terjadi gempa. Lalu kemudian di fase positif lah, di fase positif inilah baru muncul pengetahuan bahwa secara saintifik ada yang namanya gempa itu sifatnya vulkanik, kalau itu gunung meletus, atau tektonik, atau terjadi kalau kasus Thor tadi gimana di positif? Ya sekarang dia sudah jadi artis karena dia sudah bagian dari Avenger di Marvel.